Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Baik ya, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan terkait kisi-kisi penilaian tengah semester pada tahun ajaran ini. Baik yang kelas 10 atau fase E dan juga kelas 11 berada dalam video yang sama. Ya, silahkan untuk disimak sampai akhir video. Pada salindia berikut adalah indikator capaian kompetensi untuk kelas 11 untuk penilaian tengah semester, yaitu ada pada materi teks prosedur dan juga teks eksplanasi. Nah, pada poin yang pertama, yaitu menentukan tujuan dari teks yang disajikan. Maksud dari teks yang disajikan yaitu bisa saja teks prosedur atau teks eksplanasi. Jumlah soal untuk penilaian tengah semester yaitu 40 soal dengan waktu 90 menit ya. Namun yang Ibu tuliskan pada salindia ini khususnya kelas 11 ada 17 indikator capaian kompetensi. Nah, berarti dari 17 indikator capaian kompetensi ini ada soal yang pada satu indikator yang sama. Artinya, misal pada indikator yang pertama, menentukan tujuan dari teks yang disajikan. Berarti bisa saja menentukan tujuan dari teks ini disajikan beberapa soal. Ya, baik untuk teks prosedur maupun untuk teks eksplanasi. Demikian juga untuk poin yang kedua, menentukan struktur teks. Ya, bisa saja ya 2 soal, yaitu yang pertama untuk struktur teks prosedur maupun struktur teks eksplanasi. Kemudian untuk indikator yang ketiga, menemukan ciri atau kaidah kebahasaan teks. Kaidah kebahasaan teks ini juga meliputi ya, kaidah kebahasaan teks prosedur maupun teks eksplanasi. Poin yang keempat yaitu melengkapi konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Ya, ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi intra kalimat. Ketika dia konjungsi intra kalimat, berarti konjungsinya berada dalam satu kalimat. Sedangkan kalau konjungsi antar kalimat, berarti konjungsinya untuk menghubungkan satu kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Berarti kemungkinan bisa 2 kalimat yang berbeda. Indikator capaian kompetensi yang kelima ada mengurutkan kalimat agar menjadi teks yang padu. Ya, pasti ini bentuk soalnya disajikan beberapa kalimat secara acak. Kemudian peserta didik diminta untuk mengurutkan agar menjadi teks yang padu, baik teks prosedur maupun teks eksplanasinya. Indikator capaian kompetensi berikutnya yaitu pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, ini disajikan sebuah teks eksplanasi, kemudian peserta didik dapat menentukan pola pengembangannya. Ada banyak sekali pola pengembangan teks eksplanasi, kalian bisa browsing ya melalui browser masing-masing.
Misalnya pola pengembangan teks, eksplanasi induktif, deduktif, kausalitas ya. Itu ada ya. Jadi silahkan untuk mencari pola pengembangan teks eksplanasi. Baik di buku modul ataupun buku paket juga bisa kalian gunakan sebagai sumber belajar. Indikator capaian kompetensi yang ketujuh, melengkapi teks yang rumpang. Ya, baik. Ini seperti biasa, teks yang rumpang itu adalah teks yang memang sengaja tidak ada kalimatnya, sehingga baik yang rumpang itu ditanyakan kata, kosakata, ataupun kalimat, peserta didik diminta untuk melengkapinya. Indikator capaian kompetensi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis konjungsi. Baik, pada pembelajaran di kelas ya secara luring sudah sering Ibu singgung tentang jenis-jenis konjungsi. Baik konjungsi definitif, konjungsi penambahan, konjungsi pemilihan, ya, konjungsi temporal. Nah, ya biasanya bentuk soalnya disajikan jenis teks, baik teks prosedur maupun teks eksplanasi yang di situ ada konjungsinya. Kemudian peserta didik diminta untuk menentukan itu jenis konjungsi apa. Yang selanjutnya, poin 9, yaitu menentukan kata petunjuk. Ya, kata petunjuk atau kata penunjuk. Ya. Misalnya kata petunjuk waktu, kata petunjuk memang digunakan untuk menunjukkan seseorang sebagai kata ganti ya, ketika itu di dalam bahasa Inggris biasanya refers to gitu ya. Ya, jadi kalau itu misalkan petunjuk waktu ini untuk informasi apa? Kalau itu petunjuk kata ganti orang dia ini menunjukkan dia siapa. Ya, jadi perlu pemahaman teks. Selanjutnya yang poin ke-10, informasi teks yang disajikan. Maksudnya pada capaian kompetensi yang ke-10 ini ya, peserta didik disajikan sebuah teks baik prosedur maupun eksplanasi. Kemudian bentuk soal yang ditanyakan bisa saja informasi yang tidak sesuai, ataupun informasi yang sesuai, ataupun simpulan dari teks yang disajikan. Ya, jadi caranya menjawab perlu dipahami dulu dengan tempo baca yang sedang. Jadi membaca soalnya dulu dengan tempo baca yang sedang. Kemudian baru membaca teks yang disajikan sehingga kalian bisa menemukan informasi sesuai dengan pertanyaan yang dipersoalkan di dalam poin 10. Indikator capaian kompetensi yang selanjutnya adalah kalimat imperatif. Ya, baik. Untuk kalimat imperatif, Ibu rasa kalian sudah sangat familiar karena terkait di dalam materi teks prosedur. Ya, kalimat yang menunjukkan sebuah perintah. Ya kan, biasanya ada afiksasinya lah. Siapkan atau afiksasikan ya. Biasanya ada imbuhannya dari verba yang diikutkan di dalam teks tersebut. Ya, kalian juga bisa menandai dengan kata tanda seru ya. Hanya ada beberapa kalimat imperatif yang tidak selalu menggunakan tanda seru ya. Jadi kalian bisa menandainya dengan kata kerja yang menunjukkan sebuah perintah. Yang ke-12
yaitu ada bentuk soal kebakuan atau ketidakbakuan. Indikator capaian kompetensi baku dan tidak baku, ya, kalian perlu meneliti teks yang disajikan, ya, dengan teliti, ya, kemudian menemukan kata yang tidak baku di dalam teks itu, ya, kemudian juga diharapkan tahu ketika tidak baku mana bakunya. Ya, seperti saat kalian ada kegiatan menyunting ya di dalam kelas. Saat ibu meminta kalian untuk mengoreksi hasil menulis teks dari temannya dan kalian menyalahkan, maka kalian harus mencari pembetulannya. Ya, ini bentuk soalnya mungkin bisa banyak ya di poin nomor 12. Indikator pencapaian kompetensi selanjutnya yaitu keefektifan kalimat. Ya, ini juga terkait menyunting teks ya. Menyunting teks apa ya? Bisa prosedur, bisa eksplanasi karena kan materinya di 2 bab ya. Jadi keefektifan kalimat sesuai dengan soal yang disajikan ya. Keefektifan kalimat ini bisa tidak efektif karena beberapa sebab ya, dari kemubaziran kata, yaitu kosakata yang tidak berfungsi di dalam kalimat tersebut, ya, ataupun kelebihan keterangan dari subjeknya maupun dari predikatnya juga bisa. Yang jelas kalimat tersebut tidak efektif, ya. Indikator capaian kompetensi yang selanjutnya adalah kalimat fakta. Jika di dalam teks prosedur identik dengan kalimat imperatif, maka di dalam teks eksplanasi identik dengan kalimat fakta. Ya, karena ketika kita menjelaskan sebuah fenomena tentu dengan fakta dan didukung dengan data-data yang bisa dijelaskan secara berimbang. Ya, sehingga kalimat fakta ini adalah kalimat yang sudah terjadi, ya. Maksud dari kalimatnya itu sudah terjadi, dan apalagi jika disertai angka. Nah, ini adalah karakteristik dari kalimat fakta. Indikator capaian kompetensi yang selanjutnya adalah yang ke-15. Makna leksikal kosakata. Makna leksikal adalah makna yang didapat di dalam kamus KBBI, ya. Misal ada sebuah kosakata nalar, ya. Nalar itu maknanya apa? Ya, nalar. Kalian mencari di dalam kamus ketika belajar. Nah, itulah yang dimaksud makna leksikal. Oh, nalar itu bisa logis, bisa masuk akal, tergantung konteks kalimatnya di dalam teksnya. Ya, karena memang ada makna secara kamus atau leksikal, ada makna secara gramatikalnya. Gramatikalnya itu fungsi posisi kosakata di dalam kalimat tersebut. Indikator capaian yang ke-16 untuk kisi-kisi kelas 11 yaitu penulisan judul. Ya, sudah sering Ibu sampaikan ya, judul adalah sesuatu hal yang dilihat pertama oleh pembaca, baik di dalam teks prosedur maupun di dalam teks eksplanasi. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan konjungsi di dalam judul sebuah teks. Penulisan konjungsi di dalam sebuah teks yang teksnya itu tidak lebih dari 1 halaman, bukan merupakan karya tulis, maka judul tersebut ditulis dengan campuran kapital dan kecil, ya, sehingga posisi konjungsi adalah ditulis dengan kecil di awal kata hurufnya, ya, huruf di awal katanya ditulis kecil,
ketika di dalam judul. Nah, yang lainnya ya itu verba, kecuali jika verbanya itu termasuk kata kerja ulang tak utuh. Kalau verbanya itu misalkan kata kerja ulang tak utuh, sayur mayur misalnya, S-nya kapital, maka kata ulang yang keduanya menjadi kecil. Nah, tetapi kalau kata ulang utuh, misal ada sebuah teks prosedur, misalnya membuat kue-kue, membuat kue-kue khas Solo. Nah, kue-kue ini bisa K yang pertama bisa kapital, K yang kedua bisa kapital. Tetapi berbeda membuat jajan-jajanan khas Solo. Nah, jajan dan jajanan ini menjadi kata ulang yang tidak utuh. Ya, sehingga jajan sebagai konsonan yang pertama itu huruf kapital dan konsonan yang kedua itu menjadi kecil. Indikator capaian kompetensi yang terakhir yaitu perbandingan genre teks. Ya, perbandingan genre teks ini sudah Ibu bantu dengan membuat tabel genre teks ketika pembelajaran. Ya, genre teks apa saja yang diperbandingkan? Tentu saja antara teks prosedur dengan teks eksplanasi. Apa perbedaannya dan apa persamaannya? Baik dari struktur ataupun dari kaidah kebahasaan dan informasinya. Demikian untuk indikator capaian kompetensi kelas 11 pada materi teks prosedur dan teks eksplanasi. Semoga poin-poin dari nomor 1 sampai 17 ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan penilaian tengah semester tahun ajaran 2022-2023 semester Gasal. Pada salindia berikutnya, Ibu sajikan indikator capaian pembelajaran fase E, yaitu teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi. Jumlah soal sama 40 nomor dengan waktu 90 menit. Poin yang pertama adalah struktur teks, ya, tentu saja baik teks LHO atau observasi dan teks eksposisi, ya, ada beberapa soal yang keluar mengenai struktur teks. Poin kedua, kalimat definisi dan verba definitif, ya. Kalimat definisi, ya, keterkaitannya sering sekali muncul di dalam laporan hasil observasi. Poin selanjutnya yaitu keterpaduan teks. Bentuk soal keterpaduan teks ya, dapat disajikan kepada peserta didik beberapa kalimat yang belum padu atau beberapa kalimat yang disusun secara acak. Kemudian peserta didik diminta untuk mengurutkan agar menjadi teks yang padu. Selanjutnya, mengenai informasi isi teks. Ya. Bentuk soalnya ada sebuah teks baik LHO ataupun teks eksposisi. Kemudian, peserta didik diminta untuk mencari informasi yang sesuai teks ataupun informasi yang tidak sesuai. Ya, yang kemudian dilanjutkan poin yang kelima, yaitu menyimpulkan isi teks. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi, ya. Kemudian ada gagasan utama dan gagasan penjelas dari sebuah paragraf. Gagasan utama itu terletak di dalam kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas terletak di dalam kalimat penjelas.
Yang ke-8 adalah ciri atau kaidah kebahasaan masing-masing genre teks, baik genre LHO ataupun teks eksposisi. Yang ke-9 adalah makna kata. Makna kata biasanya disediakan sebuah kata istilah yang terdapat di dalam observasi maupun eksposisi. Kemudian makna kata secara leksikal atau makna kata yang dapat dicari di dalam KBBI itu maknanya apa? Ya, tentu saja berhubungan dengan konteks teks yang dimaksudkan soal. Nomor 10, tanggapan terhadap teks yang disajikan. Ya, jadi bedakan antara kalimat tanggapan dengan kalimat pernyataan. Ketika itu menentukan kalimat tanggapan, berarti peserta didik diminta menanggapi terhadap topik yang dibicarakan di dalam teks LHO maupun eksposisi tersebut. Ketika menanggapi, alangkah lebih baiknya memberikan tanggapan sekaligus memberikan saran terhadap teks yang sedang dibahas. Ke-11 yaitu langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Langkah-langkah ini tersurat secara jelas di dalam modul atau LKS, jadi silahkan untuk dibaca, ya, dicermati dari menentukan judul hingga revisi terakhir, ya, untuk menulis teks eksposisi. Yang ke-12 yaitu menentukan konjungsi. Menentukan konjungsi. Konjungsi yang dipakai di dalam teks yang disajikan, ya, atau konjungsi yang dipakai di dalam paragraf, atau nanti bisa juga melengkapi sebuah paragraf yang dirumpangkan, di mana yang dirumpangkan itu diminta untuk melengkapi konjungsi yang sesuai. Nomor selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan menyunting. Langkah-langkah kegiatan menyunting, ya, insya Allah juga ada di dalam LKS atau modul yang sudah teman-teman adik-adik miliki, ya. Silahkan untuk dibaca dengan cermat. Dan kita juga sudah melakukan praktek kegiatan menyunting atau menjadi editor, ya, menjadi editor dari teks laporan hasil observasi, ya. Apa saja yang disunting, ya, berkaitan dengan penulisan judul, penggunaan kalimat efektif dan tidak efektif, kemudian penggunaan huruf kapital, ya, itu adalah di langkah-langkah kegiatan menyunting teks. Tidak lupa perbandingan genre teks, ya, akan keluar, ya, sehingga dibaca kembali tabel genre teksnya, ya. Apa yang diperbandingkan? Tentu saja teks laporan hasil observasi dan juga eksposisi. Apa perbedaannya atau bahkan kesamaannya? 15. Menemukan atau menentukan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif sifatnya adalah mendeskripsikan sesuatu hal yang biasanya dilihat, diamati dengan cermat, ya. Kalimat deskriptif ini hubungannya dengan laporan hasil observasi setelah pengamatan sebuah benda yang dideskripsikan atau sebuah fenomena sosial juga yang bisa juga diobservasi, seperti kemarin bisa mengobservasi binatang ataupun bisa mengobservasi sebuah pembelajaran di dalam kelas, ya. Itu dibuat kalimat deskriptifnya.
Nomor selanjutnya adalah penggunaan kata benda atau nomina, ya. Jadi kata benda ini bisa diafiksasikan dan juga ada kata benda yang memang murni kata benda. Silahkan kalian untuk memanfaatkan browsernya untuk mencari jenis-jenis kata benda atau nomina. Nah, itu ada kata benda yang diafiksasikan dari verba. Misalnya kantor, karena diafiksasikan mendapatkan imbuhan pean menjadi perkantoran. Ya. Perumahan itu dari kata dasar rumah menjadi pean menjadi perumahan, ya, sehingga itu dimaksudkan menjadi sebuah kata benda yang diafiksasikan, ya, diberikan imbuhan maksudnya. Atau minum menjadi minuman, itu juga akan menjadi nominal kata benda. Kemudian 17 tentu saja penggunaan EYD yang kaitannya dengan menyunting tadi, ya. Bahkan kalian boleh komunikasi dengan ibu terkait yang belum mempunyai dokumen EYD, ya. EYD ini kan bisa ada dalam bentuk aplikasi, ada dalam bentuk website, ada dalam bentuk file, ya, ada dalam bentuk buku cetak. Nah, bagi Mas dan Mbak fase E yang belum memiliki EYD bisa mengkomunikasikan dengan ibu, nanti bisa melalui WA. Apa manfaatnya EYD? Ya, untuk kegiatan menyunting di dalamnya adalah penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, ada bahkan baku dan tidak baku. Ya. Gitu. Yang terakhir tentu saja penulisan judul. Penulisan judul ini kaitannya juga dengan EYD, bahwa menulis judul harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Terutama biasanya berkaitan dengan konjungsi. Konjungsi di dalam penulisan judul, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil, ya, ketika judul itu ditulis campuran kapital dan kecil. Nah, untuk menulis teks LHO maupun teks eksposisi, ya, kita menggunakan campuran huruf kapital dan kecil karena sifatnya adalah hasil tulisan yang pendek, ya. Kecuali kalau kita membuat karya ilmiah yang berhalaman-halaman, itu judulnya disarankan menggunakan huruf kapital semua sehingga konjungsinya pun menjadi kapital. Ya, tetapi kalau di dalam teks-teks wacana yang pendek sifatnya, ya, judul menggunakan perpaduan huruf kapital dan huruf kecil. Demikian untuk indikator CP, capaian pembelajaran fase E di dalam teks LHO dan teks eksposisi, ya, untuk kelas 10. Ya, silahkan dicermati, ya. Kalau memang terlalu cepat Ibu menyampaikannya, silahkan di pause dulu, kemudian boleh dicatat di buku tulis masing-masing. Baik, ini adalah salindia yang terakhir, ya. Salindia yang terakhir ini mengenai tips saja, baik untuk kelas 11 maupun fase E. Tips yang pertama, silahkan nanti dalam menjawab, ya, membaca soal yang ditanyakan terlebih dahulu, baru kemudian kembali ke atas untuk membaca teks yang disajikan. Ya, jadi mencermati soal yang ditanyakan, kemudian mengingat apa yang ditanyakan, baru kemudian membaca teksnya, apakah teks eksplanasi, prosedur, atau yang fase E observasi, eksposisi, silahkan dibaca dulu soalnya. Tips yang kedua, membiasakan mengerjakan soal sendiri. Ya, agar untuk tes selanjutnya mempunyai pengalaman terkait jenis soal yang diujikan. Ya,
Jadi jangan berpikir hanya jangka pendek saja, ya, yang penting selesai, yang penting dapat nilai baik untuk PTS-nya ini. Ya, perjalanan kalian itu masih panjang sampai nanti kelas 12, sampai nanti SBMPTN, ya. Ada hal yang lebih penting lagi daripada hanya nilai PTS, yaitu pengalaman terkait jenis-jenis soal yang mungkin saja nanti pada waktu ujian semester akan keluar dengan bentuk soal yang sama. Ya, dengan mengerjakan sendiri, mempunyai pengalaman bentuk soal yang sama, nah itu akan mempermudah untuk keberlanjutan tes berikutnya. Tips yang ketiga, membaca dengan tempo yang sedang sehingga dapat memahami. Ya, mungkin kemarin Ibu menyinggung di dalam kelas ya, ketika kalian membaca soal, itu kerasanya sudah membaca, tetapi tidak memahami sehingga membutuhkan beberapa kali pengulangan di dalam satu soal. Ya, sekaligus untuk persiapan asesmen literasi, numerasinya, ya, yang disajikan berbagai macam soal yang jumlah bacaannya itu panjang-panjang, ya, dan hubungannya juga dengan waktu, ya. Silahkan membaca dengan tempo yang sedang saja, tetapi sekaligus memahami sehingga mengurangi pengulangan dalam membaca kembali, ya. Jadi ketika membaca soal itu ya betul-betul membaca yang sudah tahu, sekaligus sudah tahu maknanya, ya, enggak sekedar membaca lisan, tetapi setelah itu masih dipikirkan kembali, ya, apa sih yang ditanyakan ini. Nah, kan sering ya seperti itu, kelihatannya sudah membaca, tetapi setelah membaca soalnya sampai dengan menyelesaikan membaca teksnya, akhirnya masih bingung lagi sehingga mengulang lagi, ya. Hal-hal yang kalian ulang-ulang terus ini nanti akan kehabisan waktu di soal-soal nomor-nomor terakhir, ya. Sehingga coba untuk mereview sambil merefleksi diri bagaimana kalau satu soal ini bisa terjawab maksimal 2 kali baca saja. Tips yang terakhir, memahami dan menemukan materi sesuai dengan kisi-kisi yang disajikan. Ya, jadi yang Ibu tampilkan di Salindia sebelumnya, di Salindia ini, ya, baik yang kelas 11 maupun kelas fase E, ya, silahkan menemukan materi, membaca kembali sesuai dengan kisi-kisi yang Ibu tampilkan tadi dari poin 1 sampai 17 atau poin 1 sampai dengan 18, ya. Silahkan untuk dicermati, ya. Selamat belajar untuk PTS-nya, semoga semuanya mendapatkan nilai seperti yang diharapkan. Ya, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.